my average home. But why do I always feel like I'm in the Twilight Zone? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Nur Fitra, NIM 1952090, kelas Lab Audit kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai modul 2 yang berjudulkan Siklus Penjualan dan Penagihan Piutang Usaha. Oke, langsung kita menuju ke lembar kerja piutang usaha. Di sini terdapat nama-nama pelanggan per klien 31 Desember 2018. Untuk saldo akhirnya bisa dilihat di buku audit, praktikum audit buku 1 dari halaman 52 sampai 56. Namun alangkah baiknya sebelum kita mengerjakan lembar kerja piutang usaha, kita mengidentifikasi adjustment yang ada di transaksi yang ada. Berdasarkan hasil pemeriksaan vouching atas jurnal penjualan, ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 231 tercatat 2 kali. Di sini terdapat adjustment, yaitu penjualan PPN keluaran atas piutang usaha. Penjualan sebesar 10 juta di sisi debit, dan PPN keluaran sebesar 1 juta di sisi debit atas piutang usaha sebesar 11 juta di sisi kredit. Adanya ini karena kesalahan 2 kali dalam pencatatan. Selanjutnya, pesanan dari PT Usaha Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta. Barang telah diserahkan ke pelanggan SJ nomor 126, terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta. Untuk adjustment yang nomor 2, yaitu piutang usaha atas penjualan dan PPN keluaran. Piutang usaha sebesar 198 juta di sisi debit, kemudian penjualan sebesar 180 juta di sisi kredit, dan PPN keluaran 18 juta di sisi kredit. 18 juta merupakan 10% dari hasil penjualan, yaitu sebesar 180 juta. Adanya ini karena kesalahan pencatatan PT Usaha Lancar. Selanjutnya untuk adjustment nomor 3, keterangannya, PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro bank ini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikliringkan oleh kasir sebesar Rp1.500.000. Untuk adjustmentnya, yaitu kas dan setara kas atas piutang usaha. Kas dan setara kas sebesar Rp1.500.000 di sisi debit atas piutang usaha sebesar Rp1.500.000 di sisi kredit. Ini merupakan pelunasan piutang dari PT Wahana. Selanjutnya untuk adjustment nomor 4, PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.871.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta. Batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Untuk akun adjustment-nya yaitu penjualan PPN keluaran atas piutang usaha. Penjualan sebesar 20 juta rupiah di sisi debit dan PPN keluaran sebesar 2 juta. 2 juta merupakan 10% dari penjualan, yaitu 2 juta rupiah. Atas piutang usaha sebesar 22 juta rupiah di sisi kredit. Dan ini merupakan pembatalan penerimaan barang dari PT Sejahtera. Selanjutnya, untuk adjustment nomor 5. PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp158.600.000
dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas. Setelah diselidiki, giro tersebut belum dikeliringkan oleh kasir sebesar Rp400.000. Untuk adjustment-nya yaitu kas dan setara kas di nomor 5, kas dan setara kas atas piutang usaha. Kas dan setara kas sebesar Rp400.000 di sisi debit, kemudian atas piutang usaha sebesar Rp400.000 di sisi debit. Dan ini merupakan pelunasan piutang dari PT Zeira. Selanjutnya adjustment untuk nomor 6 merupakan di halaman 57 nomor 14. Nomor 13. PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2. Juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah bailout dan pemiliknya kabur ke Swiss. Untuk adjustment nomor 6, piutang tak tertagih sebesar 11 juta atas piutang usaha sebesar 11 juta. Ini merupakan saldo akhir dari PT Orientasi yang bisa dilihat di halaman 55. Selanjutnya, adjustment selanjutnya untuk nomor 7. Nomor 7 merupakan dari nomor 14. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Untuk adjustment-nya yaitu nomor 7, piutang tak tertagih atas piutang usaha. Piutang tak tertagih sebesar 15 juta rupiah di sisi debit dan piutang usaha sebesar 15 juta di sisi kredit. Ini merupakan keterangannya penggelapan uang oleh salesman. Selanjutnya, adjustment selanjutnya nomor 8, bisa dilihat di buku halaman 57 nomor 15. Forbox Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 US dollar dengan jawaban setuju. Jadi untuk adjustment-nya yaitu piutang usaha atas laba valuta asing. Piutang usaha sebesar 210 juta di sisi debit atas laba valuta asing sebesar 210 juta di sisi kredit. Keterangannya mencatat penyesuaian kurs pada Forbox Inc. Dan ini terdapat dari US dollar sebesar 20.000 rupiah, 20.000 US dollar dikali dengan kurs valuta asing di saat itu. Selanjutnya, untuk adjustment nomor 9 bisa dilihat di buku halaman 57 nomor 16. Royal Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 US dollar dengan jawaban setuju. Untuk adjustment-nya nomor 9, piutang usaha atas laba valuta asing sama dengan nomor sebelumnya. Piutang usaha sebesar 418 juta atas laba valuta asing di 418 juta di sisi debit. Itu piutang usaha. Selanjutnya atas laba valuta asing sebesar 418 juta di sisi kredit. Keterangannya mencatat penyesuaian kurs pada Royal Inc. Oke. Untuk kita sudah mencatat daftar adjustment dari berbagai perusahaan sudah lengkap. Selanjutnya kita beralih ke daftar request. Daftar request di sini bisa dilihat di buku halaman 57 nomor 11. PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta rupiah dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018. Seharusnya pelunasan PT Lestari. Untuk akunnya yaitu piutang usaha PT Zebra Pratama sebesar 15 juta rupiah di sisi debit atas piutang usaha PT Lestari di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Keterangannya yaitu kesalahan pencatatan pada PT Zebra Pratama. Setelah
mengisi daftar adjustment dan daftar request, barulah kita mulai mengisi dan melengkapi lembar kerja di piutang usaha. Langsung saja, PT Krakatau di sini terdapat saldo per klien per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 33 juta. Di sini terdapat adjustment di sisi kredit sebesar 11 juta. Adjustmentnya kita lihat dari kertas kerja di daftar adjustment. Nah, ini yang nomor 1. PT Krakatau adjustment nomor 1 di sebelah kredit sebesar 11 juta. Kemudian saldo per auditnya per tanggal 31 Desember 2018 sebesar 22 juta. 22 juta merupakan hasil dari saldo per klien dikurang dengan adjustment sebesar 11 juta, sehingga totalnya 22 juta. Selanjutnya PT Merdeka, karena tidak ada adjustment, maka saldonya tetap sebesar 103.960.000 rupiah. Selanjutnya PT Orientasi saldo per klien tanggal 31 Desember 2018 sebesar 11 juta, terdapat adjustment sebesar 11 juta rupiah. Sehingga saldo per auditnya itu 0, dikarenakan 11 juta dikurang 11 juta sama dengan 0 rupiah. Selanjutnya PT Lestari, saldo per klien sebesar 59 juta. Kemudian ada request di sisi kredit sebesar 15 juta. Jadi total per auditnya 44 juta. 59 juta dikurang 15 juta sama dengan 44 juta. Untuk PT Nuansa, PT Pelita, dan PT Kueni tidak terdapat adjustment, sehingga total saldo masing-masingnya masih tetap sama. PT Nuansa sebesar 116.125.000 rupiah. Kemudian PT Pelita 10.357.027.027.600 rupiah. Dan PT Kueni sebesar 132 juta. Selanjutnya PT Sejahtera. PT Sejahtera terdapat adjustment di sisi kredit sebesar 22 juta. Jadi saldo per audit 85.871.500 merupakan hasil dari 107.871.500 dikurang 22 juta. Kemudian PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar terdapat adjustment di sisi debit sebesar 198 juta rupiah. Jadi saldo per auditnya sebesar 588.989.140 rupiah, merupakan hasil dari penjumlahan 390.989.140 rupiah ditambah 198 juta rupiah. Kemudian PT Wahana terdapat adjustment juga sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi di sisi kredit, jadi saldo per auditnya 150 juta rupiah, merupakan hasil dari 151.500.000 rupiah dikurangi dengan 1.500.000 rupiah. Kemudian untuk PT Rimba tidak terdapat adjustment, jadi saldonya tetap sebesar 27.500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya PT Tempo terdapat adjustment sebesar 15 juta rupiah. Jadi untuk saldo per auditnya 0, dikarenakan saldo per klien dikurang dengan adjustment 15 juta dikurang 15 juta rupiah, sama dengan 0 rupiah. Selanjutnya PT Zebra Pratama terdapat request di sisi debit sebesar 15 juta rupiah. Jadi total per auditnya, saldo per audit sebesar 70 juta rupiah, merupakan hasil dari penjumlahan saldo per klien 55 juta ditambah 15 juta rupiah. Selanjutnya PT Zeira. PT Zeira terdapat adjustment di sisi kredit sebesar 400.000 rupiah. Jadi untuk saldo per auditnya sebesar 158.600.000 rupiah, merupakan hasil dari 159 juta dikurang 400.000 rupiah. Kemudian selanjutnya Forbox Inc. terdapat adjustment sebesar 210 juta rupiah.
Rp210 merupakan hasil dari 20.000 US dollar dikali dengan kurs di saat itu sebesar Rp15.000. Jadi totalnya Rp300 merupakan penjumlahan dari adjustment Rp210 ditambah dengan saldo per klien sebesar Rp90 juta. Yang terakhir ada Royal Ink. Di sini juga ada adjustmentnya sebesar Rp418 juta. Ya, ini merupakan hasil dari $40.000 dikali dengan kurs saat itu sebesar Rp15.000. Sehingga saldo per audit sebesar Rp600 juta. Setelah selesai, nah di kolom tersebut, yang kolom usaha, avasi, dan lain-lain, bisa dilengkapi juga. Untuk usaha sendiri, ada PER di sebelah debit sebesar Rp841 juta, dan di sisi kredit sebesar Rp75.900.000, sehingga total saldo per auditnya sebesar Rp12.756.073.240. Untuk afiliasi tidak ada PER-nya, begitupun dengan yang lain-lain, sehingga total per audit 31 Desember 2018 sebesar 12.841 juta, Oke, setelah mengisi dan melengkapi adjustment, menyesuaikan, mengidentifikasi adjustment di piutang usaha, kita bisa langsung untuk beralih ke kertas kerja di confirm piutang. Di kertas kerja confirm piutang, di sini terdapat nama pelanggan, kemudian alamat dan jumlah per klien. Begitupun dengan hasil konfirmasi. Untuk keterangannya bisa dilihat di buku halaman 56. Yang pertama, PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. PT Krakatau karena tidak menjawab konfirmasi pertama dan kedua, maka kita beri kode NR atau no replace, tidak ada jawaban. Sehingga penerimaan ketika itu tetap dan tidak ada perbedaan. Selanjutnya PT Merdeka. PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp93.960.000, selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2019 telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar Rp10 juta. Nah, untuk PT Merdeka sendiri, karena hasil konfirmasinya itu tidak cocok, maka kita berikan kode RD atau reporting difference. Dan ada perbedaan sebesar Rp93.960.000. Selanjutnya nomor 3, PT Orientasi. PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Karena tidak ada jawaban, maka untuk kodenya konfirmasi hasil konfirmasi pertama dan kedua yaitu NR atau no replace, dan tidak ada perbedaan. Selanjutnya PT Lestari. PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Karena tidak ada jawaban, jadi kodenya NR, no replace. Selanjutnya PT Nuansa. PT Nuansa. PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Karena tidak ada jawaban, jadi untuk kodenya 1 dan 2, hasil konfirmasi 1 dan 2 yaitu NR atau no replace. Selanjutnya PT Pelita. PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada tanggal 15 Februari 2019. Untuk PT Pelita sendiri, karena di hasil konfirmasi pertama tidak ada jawaban, kita kasih kode NR atau no replace, dan menjawab di hasil konfirmasi 2 yaitu CB atau confirming balance, atau konfirmasinya yang cocok. Selanjutnya PT Kueni. PT Kueni
PT Kue ini tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Karena konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas, jadi kita kasih kode NR atau no replace untuk PT Kue ini. Selanjutnya PT Sejahtera. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp85.500.500 karena adanya penjualan tanggal 28 Desember 2018 sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang langganan sebab telah tutup dan barang tersebut dikirim lagi tanggal 3 Januari 2019. Karena hal tersebut, jadi kita adanya konfirmasi yaitu RD atau reporting difference, konfirmasi yang tidak cocok, jadi untuk kodenya itu RD, dan terdapat perbedaan sebesar 22 juta rupiah. Selanjutnya, PT Usaha Lancar. PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Karena tidak dibalas konfirmasinya, maka kodenya itu NR atau no replace. Selanjutnya, PT Wahana. PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan Giro Bank Bini jatuh tempo 27 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki. Giro tersebut belum dikirimkan oleh kasir sebesar Rp1.500.000. Karena terdapatnya perbedaan konfirmasi yang tidak cocok, maka untuk PT Wahana kode konfirmasi itu RD atau reporting difference sebesar dan terdapat perbedaan sebesar Rp1.500.000. Kemudian PT Rimba. PT Rimba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp16.500.000 karena adanya penagihan faktur tanggal 1 Desember 2018 sebesar Rp11 juta yang diterima bagian keuangan tanggal 28 Desember 2018 dengan Giro Bank Mamon jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Untuk PT Rimba sendiri terdapat konfirmasi yang tidak cocok. Jadi kita hasil konfirmasi 1 dan 2-nya itu RD atau reporting difference sebesar dan ada perbedaan sebesar Rp11 juta. Selanjutnya PT Tempo. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Untuk PT Tempo tersendiri, untuk PT Tempo sendiri yaitu tidak setuju, menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019. Selanjutnya PT Tempo. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Jadi untuk PT Tempo sendiri yaitu kodenya RD atau reporting difference. Reporting difference dan terdapat perbedaan sebesar Rp15 juta. Selanjutnya, PT Zebra Pratama. PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 20 Desember 2018 seharusnya pelunasan pada PT Lestari. Jadi untuk PT Zebra Pratama karena konfirmasi yang diberikan tidak cocok, jadi untuk kodenya merupakan RD atau reporting difference dan terdapat perbedaan sebesar Rp15 juta. Selanjutnya PT Zeira. PT Zeira menjawab pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp158.600.000 dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang dengan Giro BIIB jatuh tempo 28 Desember 2018 yang sudah dibayar lunas setelah diselidiki giro tersebut belum dikeluarkan oleh kasir sebesar Rp400.000. Jadi untuk PT Zeira sendiri karena terdapatnya konfirmasi yang tidak cocok, jadi kodenya itu RD atau reporting difference dan terdapat perbedaan sebesar Rp400.000.
Selanjutnya, Forbes Inc. Forbes Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 20.000 US dollar dengan jawaban setuju. Karena dijawab dengan setuju, maka kodenya itu CB atau confirming balance atau konfirmasinya yang cocok. Kemudian Royal Inc. Royal Inc. Royal Inc. USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 40.000 US dollar dengan jawaban setuju. Jadi karena jawab dengan setuju, maka kodenya itu CB atau confirming balance atau konfirmasinya yang cocok. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan mengisi kode hasil konfirmasinya, selanjutnya dapat dipetakan untuk hasil konfirmasi dengan penerimaan setelah tanggal laporan. Saldo menurut CB atau confirming balance, jumlah konfirmasi terdapat 2 dengan jumlah sebesar 272 juta. Presentasi tahun berjalan sebesar 2,27% didapat dari total jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah yang ini, kemudian dikali 100, maka didapatkan presentasi sebesar 2,27%. Selanjutnya, untuk selisih yang dilaporkan hasil konfirmasi RD atau reporting difference. Reporting difference di sini terdapat hasil konfirmasi reporting difference sebesar 7, jumlah konfirmasi ada 7, jumlahnya Rp595.931.500 dan presentasinya sebesar 4,97. Kemudian selisih dengan pembukuan klien sebesar Rp23.900.000 dengan presentasinya tahun berjalan sebesar 0,3%. Kemudian selanjutnya kembali melalui pos sejak ada, tidak kembali NR atau no replace. Jumlah konfirmasi 7, jumlahnya sebesar 11.099.141.141.740. Sini 100%. Oke. Untuk tidak kembali NR sebesar jumlah konfirmasinya 7, jumlahnya Rp11.099.141.740. Presentasi tahun berjalannya sebesar 93%. Kemudian untuk total yang dikirim, jumlah konfirmasinya total keseluruhan sejumlah 16. Untuk jumlah totalnya sebesar Rp11.967.073.240 dan total prestasinya itu 100%. Jadi total piutang usahanya sebesar Rp11.990.973.240. Sama ini untuk pengiriman pertama, kemudian untuk konfirmasi yang kedua, pengiriman kedua. Saldo menurut konfirmasi atau confirm balance, jumlah konfirmasi ada 1, jumlahnya sebesar Rp10.350.027.027.600. Untuk prestasi tahun berjalannya sebesar 86,37%. Selanjutnya untuk hasil konfirmasi RD atau reporting difference, jumlah konfirmasinya ada 2, jumlahnya sebesar Rp131.460.000. Persentase tahun berjalannya 1,10%. Kemudian selisih dengan catatan klien sebesar Rp760.371.500. Kembali melalui pos sejak ada, tidak kembali atau no replace sebesar jumlah konfirmasinya ada 6, jumlahnya sebesar Rp744.114.140 dengan prestasi tahun berjalan sebesar 6,19%. Total yang dikirim totalnya 9 dengan total keseluruhan Rp11.230.601.740 sehingga total piutang usahanya sebesar Rp11.990.973.240. Nah, setelah mengisi dengan lengkap confirm piutang, selanjutnya bisa beralih ke lembar kerja penjualan.
Selanjutnya di kertas kerja penjualan. Di sini penjualan per klien tanggal 31 Desember 2018 sebesar 42.712.087.000 rupiah. Dan di sini ada pair yang dimana di sisi debit referensinya dari adjustment 1 dan 4 sebesar 30 juta rupiah dan di sisi kredit yang berasal dari adjustment 2 sebesar 180 juta rupiah. Sehingga total per auditnya 31 Desember 2018 sebesar 42.922.087.000 rupiah. Kemudian retur penjualannya itu sebesar 125.293.000 rupiah. Sehingga total yang didapat per audit 31 Desember 2018 sebesar 42.796.834.000 rupiah. Kemudian di sini terdapat selanjutnya untuk selanjutnya step selanjutnya yaitu surat jalan, faktur jalan. Sini ada kolom yang terdapat surat jalan, faktur penjualan, nama pelanggan yang mana bisa didapat di halaman di buku audit buku 1 di halaman 62 yang dimana sudah terdapat situs surat jalan dan faktur penjualannya. Di sini surat jalan dari PT Zera tanggal 26 Desember 2018. Nomor 229 tanggal faktur penjualannya 26 Desember juga sama. Nama pelanggan PT Zera jumlahnya 144.181.818 rupiah. Kemudian for box sebesar 81.818.182 rupiah. Kemudian dilanjutkan PT Krakatau di tanggal 28 Desember 2018 itu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian Royal Ink di tanggal yang sama dengan jumlah 165.454.545 rupiah. Selanjutnya PT Sejahtera di tanggal yang sama juga sebesar 20 juta rupiah. Kemudian PT Pelita di tanggal 4 Januari 2019 sebesar 90.909.091 rupiah. Kemudian PT Nuansa tanggal 5 Januari 2019 sebesar 181.818.182 rupiah. Kemudian PT Zebra 45.454.545 rupiah. Kemudian PT Sejahtera di tanggal 8 Januari 2019 sebesar 68.181.818 rupiah dan Rimba 31.818.182 rupiah di tanggal 8 Januari 2019. Selanjutnya setelah mengisi penjualan kertas kerja penjualan, lanjut di uji transaksi penjualan dan piutang. Di sini terdapat bukti pendukung otorisasi footing, buku penjualan kartu piutang maupun buku besar, yang dimana dari kelima pelanggan tersebut, PT Zera, Forbox, PT Krakatau Royal Ink, dan PT Sejahtera telah melengkapi semuanya, maupun dari bukti pendukung otorisasi footing, buku penjualan kartu piutang, dan buku besar. Kesimpulannya, sebelum mengisi piutang usaha, dahulukan dulu untuk mengidentifikasi adanya adjustment dalam transaksi tersebut. Setelah mengidentifikasi adjustment, dilanjutkan dengan daftar request, kemudian barulah kita mulai mengisi piutang usaha yang ada, kertas kerja piutang usaha. Selanjutnya setelah itu, melengkapi konfirmasi piutang yang ada. Setelah melengkapi konfirmasi piutang yang ada, dilanjutkan dengan kertas kerja penjualan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.